Halo semuanya, jadi hari ini aku mau berbagi tentang pengalaman pribadi aku mengurus visa Schengen untuk pertama kalinya tanpa agen secara mandiri di kedutaan Jerman dari Australia. Nah, sebagai pemegang paspor Indonesia, untuk kunjung ke Eropa kita butuh visa Schengen. Nah, karena tujuan aku itu waktu itu murni untuk berlibur atau wisata, jadi video ini aku khusus berbagi tentang informasi pengurusan visa turis ke Eropa yang tipe C. Nah, di mana dengan satu visa Schengen ini kita bisa mengunjungi 26 negara Eropa yang berada di zona Schengen yang telah menghapuskan berbagai jenis kontrol perbatasannya dan mempermudah wisatawan untuk berpindah negara dari satu negara ke negara lainnya. Nah, berikut ini langkah-langkah yang aku tempuh untuk mendapatkan visa Schengen ini. Yang pertama adalah menentukan jenis visa yang akan kita apply. Nah, karena tujuan untuk berlibur, kita akan apply jenis visa Schengen tipe C. Visa Schengen tipe C ini adalah visa kunjungan singkat dengan tujuan wisata, mengunjungi saudara atau kenalan atau teman, dan urusan bisnis dalam kurun waktu 90 hari. Nah, yang kemarin itu kurang dari seminggu sejak menghadiri janji temu di PFS Global sampai paspor diterima dengan stiker visa Schengen di tangan itu, aku dapat multiple entries dan izin kunjungan selama sebulan untuk itinerary liburan aku selama 16 hari. Nah, lumayan singkat. Padahal pas apply visa UK yang kemarin itu aku dapat 6 bulan untuk pengajuan visa pertama kali. Sebenarnya tidak terlalu masalah juga karena kita udah beli tiket pulang pergi untuk 16 hari ke Eropa. Nah, di samping itu juga kita hanya bisa mengajukan visa ini paling cepat 3 bulan atau 90 hari dan paling lambat 15 hari sebelum jadwal keberangkatan kita ke Eropa. Nah, lebih awal lebih baik ya, karena kita tidak tahu kalau pengajuan visa kita akan selalu mulus ataupun kalau kita apply lagi rame akan takes time. Dan belum lagi kalau bertepatan dengan hari libur panjang. Nah, yang kedua yaitu apply di luar Indonesia. Nah, sebagai pemegang paspor Indonesia yang berada di Australia, untuk bisa mengajukan visa turis Schengen ini, ada syaratnya di mana kita harus menunjukkan bukti bahwa kita tinggal di Australia secara legal dan memiliki izin tinggal yang masih berlaku minimal 6 bulan. Misalnya kita punya visa student yang expired 7 bulan lagi. Kalau tidak memenuhi persyaratan yang di atas, kita nggak boleh apply visa Schengen di Australia. Langkah yang ketiga yaitu di mana apply visa Schengen. Untuk menentukan tempat kita mengajukan permohonan visa ini, itu bergantung pada negara Schengen mana yang kita kunjungi dan durasi perjalanan kita. Nah, kalau kita mengunjungi lebih dari satu negara Schengen, kita harus mengajukan permohonan visa di kedutaan atau konsulat negara yang paling lama kita kunjungi. Sedangkan kalau kalian berkunjung ke 2 atau lebih negara dengan durasi kunjungan yang sama, kalian akan mengajukan permohonan visa di kedutaan atau konsulat negara yang pertama kalian datangi atau landing di Uni Eropa. Nah, berdasarkan itinerary yang aku buat dan aku masukkan, aku harus apply melalui negara Jerman. Karena negara Jerman adalah negara yang paling lama aku kunjungi selama di Eropa. Nah, perlu diingat bahwa setiap negara Schengen itu memiliki proses pengajuan permohonan visa yang bisa saja berbeda. Jadi kalian harus cek sendiri di website resmi dari kedutaan atau konsulat negara yang kalian tuju dan memastikan kalian mengajukan permohonan di tempat yang benar, prosedur yang benar dan sebagainya berdasarkan tempat atau negara kalian tinggal. Bahkan beberapa kedutaan menyerahkan penanganan permohonan visa itu kepada pihak ketiga seperti VFS Global Australia dan diteruskan ke kedutaan Austria di Canberra karena memang tidak ada kedutaan Jerman sama sekali di Australia. Yang keempat adalah membuat janji temu. Jadi aku membuat janji temu itu secara online melalui website VFS Global dan pastikan kita memiliki paspor yang ada di tangan kita atau yang kita jangkau karena kita akan membutuhkan informasi yang ada di paspor itu saat pengisian data. Lalu aku buat akun baru di website tersebut, lalu aku login di akun baru yang baru saja aku buat dan mulai mengisi data yang dibutuhkan sesuai dengan paspor kita. Kemudian memilih tanggal dan jam yang tersedia. Di sini kita bisa lihat seberapa banyak slot yang tersedia di website tersebut. Misalnya tanggal atau hari dan jam yang tersedia di website tersebut. Nah, kalau berdasarkan pengalaman pengajuan aku di Canberra itu dan anyway itu bisa berbeda dengan kota lainnya di Australia. Nah, hanya tersedia pilihan untuk hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Sedangkan
makan jamnya itu hanya ada 2, yaitu jam 9.30 dan jam 10 pagi. Nah, memang tidak banyak pilihan kalau dibandingkan dengan Indonesia. Nah, jadi aku memilih tanggal kira-kira kapan aku bisa mengumpulkan semua dokumen yang aku butuhkan. Nah, setelah booking online selesai, kita akan langsung dapat email yang berisi 3 dokumen yang perlu kita print dan kita bawa saat kita datang untuk janji temu di VFS Global. Nah, yang pertama adalah konfirmasi jadwal janji temu. Yang kedua adalah dokumen checklist atau daftar dokumen yang dibutuhkan. Nah, dokumen ini tuh perlu kita baca instruksinya untuk mencentang dokumen-dokumen mana yang kita siapkan. Lalu di bagian akhirnya ada tanda tangan, di mana kita harus tanda tangan. Dokumen ini harus kita bawa saat janji temu juga. Nah, yang ketiga adalah formulir pengajuan aplikasi visa. Yang perlu diingat adalah formulir ini harus diisi secara lengkap dan akurat, lalu kita tanda tangani dan kita bawa saat janji temu. Sebenarnya beberapa bulan sebelum aku buat janji temu itu, aku udah research dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pengajuan visa ini, supaya kita bisa aware dokumen mana saja yang takes time untuk dikumpulkan. Dan aku juga sudah mulai mengumpulkan dokumen yang sudah bisa aku siapkan. Meluangkan banyak waktu untuk research dan mempelajari dokumen yang dibutuhkan itu lebih baik daripada kelabakan dan tidak cukup waktu. Bahkan kita bisa juga kelupaan salah satu dokumen yang kita butuhkan untuk membuat visa ini. Sehingga visa Schengen ini bisa take time atau bisa lebih lama jadinya. Bahkan amit-amit visa kita bisa di-reject atau ditolak. Yang selanjutnya adalah langkah kelima, yaitu menyiapkan dokumen aplikasi visa. Dokumen yang pertama adalah formulir pengajuan visa Schengen yang sudah diisi lengkap dengan tanda tangan juga. Nah, formulir ini kita bisa isi manual maupun digital. Namun waktu itu aku isinya manual, yang penting diisi dengan benar saja sesuai dengan petunjuk dan ditandatangani. Nah, yang kedua adalah appointment confirmation letter atau surat konfirmasi janji temu yang ada barcode-nya yang dikirim melalui email kita. Yang ketiga adalah jangan lupa bawa paspor original yang masih berlaku paling tidak 3 bulan setelah keberangkatan kita dari wilayah Schengen. Minimal ada 2 halaman kosong dan paspornya itu tidak dikeluarkan lebih dari 10 tahun. Yang berikutnya adalah pas foto 2 lembar sesuai dengan standar ICAO dan tidak lebih dari 6 bulan juga. Nah, ukurannya itu ukurannya 3,5 kali 4,5 cm dengan latar belakang putih dan wajah yang mengisi 80% dari keseluruhan foto. Jadi kalian bisa datang ke tempat foto dan bilang aja untuk pas foto keperluan visa Schengen Jerman. Biasanya di tukang foto mereka udah tahu ukuran dan standar yang ditentukan. Nah, kalau di Australia ini aku foto dan cetak langsung dan prosesnya itu kurang lebih 5 menit di kantor pos. Dan untuk harganya standarnya itu aku langsung dapat 6 lembar dan biayanya sekitar 19,95 Australian dollar atau sekitar 200.000 ya, 200.000. Nah, alternatif lainnya kalian juga bisa foto di office work. Bagi kalian di Australia pasti kalian udah tahu yang ini. Dokumen selanjutnya adalah proof of visa status in Australia. Jadi kalau kalian yang tinggal atau berdomisili di Australia, yang kalian butuhkan adalah VEFO, verification email, dan email langsung dari website imigrasi Australia, yaitu Home Office, ke email VFS Global Branch yang ada di Canberra. Dan dikirimnya itu harus pada hari yang sama saat pengajuan dokumen visa ke VFS Global. Ini tuh dokumen penting bagi mereka yang mengajukan visanya di Australia. Dokumen selanjutnya adalah cetak bagian konfirmasi tiket pulang pergi ke Eropa. Nah, kalau tiket ini aku ngambil resiko sendiri karena tiketnya sudah aku ambil dan sudah aku bayar. Ada juga beberapa orang yang aku dengar mereka pakai dummy tiket dan di-approve, lalu tiketnya dibatalin setelah dapat visa. Resiko ini ditanggung sendiri ya. Dimana ambil tiket dummy, kalian ambil kalau perlu mendekati waktu dimana kalian ngasih dokumennya, karena biasanya tiket dummy ini hanya berlaku sekitar seminggu sampai 2 minggu saja, lalu tiketnya terbatalkan dengan sendirinya. Dokumen selanjutnya adalah cetak polis asuransi. Nah, polis asuransi ini yang kalian cetak adalah data yang memperlihatkan informasi tentang nilai pertanggungan, apa saja yang ditanggung, negara mana saja yang diberlakukan asuransinya, dan periode berlakunya asuransi. Nah, jadi syarat untuk asuransi ini sendiri yang diminta adalah
minimal nilai pertanggungan sekitar 30.000 euro atau 490 juta rupiah, di mana itu mencakup perawatan medis yang mendesak, rawat inap, pemulangan karena alasan medis, pemulangan jenazah, dan biaya pemakaman. Asuransinya juga harus berlaku di semua negara Schengen dan selama masa tinggal kita di Eropa. Aku beli asuransi perjalanan aku sendiri secara online dan berlaku untuk setahun. Sudah perhitungkan, aku punya beberapa trip dalam setahun itu, dan setelah hitung-hitung memang jatuhnya lebih murah dibandingkan aku beli asuransi perjalanan satu-satu gitu. Aku lihat bahwa staff VVS-nya itu menstabilo dengan detail, dengan teliti dokumen polis asuransi yang aku ajukan. Nah, dokumen selanjutnya adalah bukti tempat tinggal selama di Eropa. Nah, aku menggunakan konfirmasi hotel yang aku booking melalui website booking.com. Karena di website booking.com ini, aku bisa booking hotel yang bisa di-cancel secara gratis dan tidak perlu bayar di depan. Karena memang itinerary yang aku ajukan saat itu belum pasti juga, jadi masih bisa ada perubahan. Jadi aku tidak mau ngambil resiko. Lalu selanjutnya adalah fotokopi akta nikah yang telah disahkan atau disertifikasi oleh GP atau Justice of Peace kalau di Australia. Sertifikasi ini juga penting atau keharusan bagi mereka yang mengajukan visa Schengen dari Australia. Selanjutnya adalah dokumen bukti residensi aku apply dari Australia, jadi aku masukkan atau aku cetak adalah General Tenancy Agreement, yaitu surat kontrak sewa rumah aku selama setahun, dan Annual Rates Assessment Notice bagi mereka yang punya properti. Nah, kalau di Indo mungkin bukti kepemilikan aset. Nah, dokumen selanjutnya adalah bukti kepemilikan dana untuk membiayai perjalanan kita selama di Eropa. Di daftar yang diberikan dari VFS atau kedutaan itu tidak mencantumkan nominal tertentu berapa kepemilikan dana yang harus kita miliki di rekening. Namun berdasarkan research online yang aku lakukan, itu rata-rata banyak yang bilang adalah minimal 50 juta atau dikali saja berapa hari kalian akan berada di Eropa dengan 1 juta rupiah per hari. Jadi sebenarnya tidak ada nominal yang pasti. Jadi kira-kira saja tergantung seberapa mahal negara yang akan kalian kunjungi dan dihitung kotor lalu bisa dilebihkan. Untuk bukti kepemilikan dana, jadi aku pergi ke bank tempat aku nabung untuk minta rekening koran selama 3 bulan terakhir dan ada cap banknya juga. Nah, dokumen ini aku ambil 1 hari sebelum tanggal pengajuan visa supaya tanggal di rekening koran yang terprint itu tanggal yang terkini, dan pas juga malam sebelumnya itu malam gajian aku, jadi lumayan untuk nambah-nambah nominal yang ada di rekening. Nah, yang selanjutnya adalah bukti status pekerjaan. Nah, aku bawa surat konfirmasi yang aku minta dari HRD hotel tempat aku kerja. Nah, di sini kalian juga bisa melampirkan kayak surat izin cuti dari pemberi kerja kalian atau slip gaji dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah itinerary perjalanan yang aku buat. Selanjutnya aku juga karena aku apply-nya di Australia, aku juga perlu untuk memasukkan envelope Post Express ukuran A4 500 gram yang aku beli di kantor pos di Australia. Lalu aku isi sendiri dengan alamat tempat tinggal. Nah, langkah yang ke-6 ya kalau nggak salah, itu adalah menghadiri janji temu di VFS Global. Nah, aku datang kalau nggak salah sekitar 5 menit lebih awal untuk menghadiri janji temu itu. Lalu aku disuruh duduk dan suruh tunggu untuk dipanggil. Dan saat itu hanya aku saja yang antri. Jadi ke VFS Global itu sepi banget. Masih pagi, jam 9.30 pagi, nggak ada orang, cuma aku sendiri yang antri. Dan saat giliran aku dipanggil, petugasnya suruh aku duduk dan mulai menanyakan dokumen yang aku bawa itu satu persatu, lalu mereka mulai memeriksanya juga satu persatu. Nah, untungnya waktu itu aku pakai stiker pembatas seperti ini. Ketika petugasnya minta dokumennya satu persatu, aku bisa cepat itu ngasih dokumen yang diminta. Saya juga sebenarnya tidak meminta itinerary perjalanan yang telah aku buat. Namun aku sendiri yang menanyakan kalau aku bisa melampirkan itinerary perjalanan yang aku buat. Ternyata itinerary perjalanan itu bisa aku lampirkan. Aku juga bawa dokumen asli dan dokumen pendukung lainnya yang mungkin ditanyakan. Namun ternyata tidak ditanyakan sama sekali dan bahkan mereka menolak untuk aku lampirkan. Nah,
Paling tidak aku udah berjaga-jaga, mana tahu diperlukan, daripada ketika ditanya kita nggak punya sama sekali. Setelah dokumen udah masuk, selanjutnya proses biometrik atau pengambilan data sidik jari. Setelah itu kita melakukan pembelian visa. Aku bayar visanya pakai kartu. Biaya visa yang aku bayarkan saat itu udah termasuk biaya visa dan biaya admin VFS Global yang totalnya 187 Australian dollar atau sekitar 1.870.000 rupiah. Setelah bayar, aku dapat bukti bayarnya dan proses pengurusan visa Schengen aku selesai. Aku sampai rumah, aku juga dapat email update proses visaku. Nah, 5 hari kemudian dapat informasi kalau paspor aku udah dikirim ke alamat rumah. Jadi aku langsung cek di kotak pos rumahku dan ternyata amplop itu udah ada di sana. Dan senang banget, ternyata visa Schengen aku yang pertama ini di-approve dan berlaku selama 1 bulan. Di video ini juga aku akan mencantumkan summary timeline dan biaya pengajuan visa Schengen yang aku lakukan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian yang mau nge-apply visa Schengen di Australia maupun kalian yang ada di Indonesia. Kayaknya rata-rata yang aku baca prosesnya sama, mirip-mirip, hanya beberapa dokumen aja yang berbeda. Kayak yang seperti aku mention sebelumnya, ada beberapa dokumen yang harus aku tambahkan kalau aku berdomisili di Australia atau aku apply lewat Australia. Nah, semoga permohonan visa Schengen kalian juga di-approve dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!